Urutan parkir mobil. Rumah Ari berada di ujung jalan buntu. Di hadapan rumahnya ada jalan yang cukup panjang. Jalan ini sempit dan hanya bisa dilewati satu mobil. Ari dan para tetangganya masing-masing punya satu mobil, tetapi rumah mereka tidak ada tempat parkirnya. Jadi, mereka harus parkir di jalan. Sesuai kesepakatan, Ari mengizinkan tetangganya untuk parkir di jalan di depan rumahnya. Namun, mereka semua harus mengikuti jadwal parkir yang dibuat Ari. Jadwal ini berupa tabel kapan tetangganya boleh parkir dan kapan harus pergi. Setiap pagi, mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Setiap hari Senin, tidak ada mobil yang meninggalkan jalanan dan Bob selalu parkir setelah Ari parkir. Berikut merupakan tabel jumlah mobil pergi dan jumlah mobil masuk dan nama pemilik mobil serta urutan mereka masuk. Berdasarkan tabel tersebut, mobil siapa yang akan diparkir di jalanan pada akhir hari Jumat? Nah, sekarang kita bahas ya teman kece. Dari soal, kita ketahui ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, setiap pagi, mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Kemudian, setiap hari Senin, tidak ada mobil yang meninggalkan jalanan dan Bob selalu parkir setelah Ari parkir seperti pada tabel yang telah diberikan. Nah, pertanyaannya, mobil siapa yang akan diparkir di jalanan pada akhir hari Jumat? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mengetahui aturan yang sudah diberikan pada soal, yaitu yang pertama, setiap mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Kemudian, aturan yang kedua, setiap mobil yang keluar hanya bisa mundur. Kita juga perlu memperhatikan tabel yang sudah diberikan di soal, yaitu tabel hari dan jumlah mobil yang pergi serta masuk, serta nama-nama dari pemilik mobil dan urutan mereka yang masuk. Nah, untuk mengetahui mobil siapa yang akan diparkir di jalanan pada akhir hari Jumat, kita perlu ketahui dulu urutan parkir mobil di hari Senin hingga Kamis. Urutan parkir mobil akhir pada hari Senin, kita cari tahu dulu ya. Hari Senin, jumlah mobil yang keluar berdasarkan data dari tabel adalah 0. Kemudian, mobil yang masuk ada 2 buah, yaitu milik Ari dan Bob. Sehingga, urutan akhir yang parkir pada hari Senin adalah Ari, kemudian Bob. Kita lanjut mengetahui urutan parkir untuk hari Selasa. Jumlah mobil yang keluar berdasarkan tabel ada 1 buah. Nah, berdasarkan urutan parkir di hari Senin, yaitu Ari dan Bob, berarti mobil yang paling belakang, yaitu mobil Bob, akan keluar. Sedangkan mobil Ari tetap parkir. Nah, kemudian ada 3 buah mobil yang masuk, yaitu mobil punya Kathy, Ben, dan Roy. Sehingga urutan akhir yang parkir pada hari Selasa adalah Ari, Kathy, Ben, dan Roy. Kita lanjut untuk hari Rabu. Nah, jumlah mobil yang keluar berdasarkan tabel ada 2 buah. Berdasarkan urutan parkir di hari Selasa, yaitu Ari, Kathy, Ben, dan Roy, ada 2 buah mobil yang keluar. Jadi, mobil Roy dan Ben akan keluar. Sedangkan mobil Ari dan Kathy tetap parkir. Kemudian kita lihat mobil yang masuk ada 1 buah, yaitu kepunyaan Desi. Sehingga urutan akhir yang parkir pada hari Rabu adalah Ari, Kathy, dan Desi. Kita lihat urutan di hari Kamis. Jumlah mobil yang keluar berdasarkan tabel ada 0, berarti urutan mobil yang parkir tetap sama dengan hari Rabu, yaitu Ari, Kathy, dan Desi. Kemudian mobil yang masuk ada 2 buah, yaitu Vina dan Rosa. Sehingga urutan akhir yang parkir pada hari Kamis adalah Ari, Kathy, Desi, Vina, dan Rosa. Nah, sekarang kita lihat pada hari Jumat. Jumlah mobil yang keluar pada hari Jumat berdasarkan tabel yang diberikan ada 3 buah. Berdasarkan urutan parkir pada hari Kamis, berarti ada 3 mobil yang keluar, yaitu mobil kepunyaan Rosa, Vina, dan Desi.
Kemudian berdasarkan tabel ada satu buah mobil yang masuk, yaitu kepunyaan Vino. Sehingga urutan akhir yang parkir pada hari Jumat adalah Ari, Kathy, dan Vino. Jadi, mobil yang akan diparkir di jalanan pada akhir hari Jumat adalah milik Ari, Kathy, dan Vino. Jadi, sudah diketahui ya teman kece, jawaban yang benar adalah ya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C, Ari, Kathy, dan Vino. Nah, soal ini merupakan contoh dari soal berpikir komputasional. Konsep yang digunakan dalam soal ini adalah konsep stuck dalam informatika. Dalam soal ini digunakan konsep stuck atau tumpukan. Tumpukan adalah tipe data abstrak, tempat elemen terakhir yang dimasukkan, di mana elemen yang pertama akan keluar. Nah, pengoperasian stuck melibatkan dua fungsi. Yang pertama, push atau memasukkan item ke dalam stuck. Dan yang kedua adalah pop, yaitu menghapus elemen dari stuck. Operasi tumpukan digambarkan sebagai LIFO atau last in first out atau terakhir masuk, pertama keluar. Nah, gimana teman kece? Sudah paham? Yuk latihan soal yang dapat melatih kamu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Teman kece bisa menemukan banyak soal yang mengasah berpikir komputasional kalian di website kejarcita.id atau bisa juga download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.